ginjal ini kalau dia masih stadium 1 dengan sampai stadium 3 itu belum menimbulkan gejala. Gejala baru muncul pada stadium 4 dan 5. Oke, nah, tapi misalnya nih dok, pada pasien yang sudah stadium 5 gitu ya dok ya, dan menolak untuk hemodialisa misalnya nih dok, apa yang biasanya terjadi pada pasien ini dok? Pada lanjut lagi bisa menimbulkan pasien dengan sesak nafas, dikatakan dengan asidosis metabolik, dan bahkan bisa berlanjut lagi jatuh ke dalam kondisi koma, kejang, dan bahkan menyebabkan kematian. Artinya nggak berlaku lagi ya dok ya, minum 8 gelas sehari itu nggak berlaku? Tidak berlaku lagi, karena fungsi ginjal itu adalah menjaga keseimbangan cairan. Sekarang pasien tidak ada lagi. Bisik, bincang sehat asik bersama saya Fiona dari instalasi PKRS RSUD Kota Dumai. Pada episode Bisik kali ini kita akan membahas tentang gagal ginjal. Nah, telah hadir narasumber kita pada hari ini ada Dr. Muhammad Krisnandar, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dok, apa kabar? Selamat pagi Fiona, alhamdulillah kabar baik. Ya, mungkin bisa disapa-sapa dulu. Selamat pagi penonton semua dalam acara bincang di podcast hari ini. Selamat pagi semua. Oke, nah menarik sekali bahasan kita atau tema kita hari ini ya dok ya, tentang gagal ginjal. Sebenarnya gagal ginjal itu apa ya dok ya? Gagal ginjal ini merupakan suatu kondisi di mana kedua ginjal itu tidak mampu mengeluarkan limbah atau racun dari tubuh, ya, dan juga tidak bisa menjaga keseimbangan cairan di tubuh itu sendiri. Ya, seperti kita ketahui di tubuh kita ini mempunyai dua buah ginjal yang terletak di retroperitoneal atau di punggung kiri dan kanan. Jadi kalau seandainya dia sudah tidak mampu mengeluarkan racun di dalam tubuh kita, itu dikatakan pasien itu mengalami gagal ginjal. Gagal ginjal ini ada jenis-jenisnya nggak dok? Gagal ginjal itu bukan ada jenisnya, tetapi ada stadiumnya. Ya. Sepertinya kita membagi gagal ginjal itu ke dalam dua, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Perbedaannya di mana? Pada gagal ginjal akut itu terjadinya gangguan pada fungsi ginjal yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Dan ini biasanya bersifat irreversibel, artinya dapat kembali pulih sempurna. Sedangkan gagal ginjal kronik adalah gangguan daripada fungsi ginjal yang berlanjut lebih dari 3 bulan. Dan ini bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali seperti semula. Nah, sedangkan stadium-stadium daripada gagal ginjal ini ada gagal ginjal stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, dan stadium 5. Pembagiannya seperti itu. Nah, itu stadium artinya kerusakan dari si ginjalnya ini sendiri dok? Betul. Ya, jadi kalau kita bagi pembagian stadium ini, itu ada menurut daripada Kadoki ya. Nah, dari Pernevi juga pembagiannya di mana stadium 1 itu penurunan fungsi ginjal yaitu 10%. Artinya fungsi ginjalnya masih berfungsi 90%. Ya, kita hitung dengan namanya GFR. Itu GFR-nya masih di atas daripada 90%. Sedangkan stadium 2 itu gangguan fungsi ginjalnya itu GFR-nya antara 60 sampai 90%. Sedangkan stadium 3 GFR-nya adalah 30 sampai 60%, stadium 4 adalah GFR-nya 15 sampai 30%, dan stadium 5 adalah stadium akhir atau stadium lanjut di mana GFR atau glomerular filtration rate itu di bawah 15%. Ya, artinya fungsi ginjalnya sudah berada di angka 15%. Apakah ada gejala awalnya nggak dok untuk gagal ginjal? Atau jangan-jangan langsung ketahuannya pas stadium akhir gitu dok? Ya, betul. Jadi gagal ginjal ini kalau dia masih stadium 1 dengan sampai stadium 3 itu belum menimbulkan gejala. Gejala baru muncul pada stadium 4 dan 5. Artinya fungsi ginjalnya sudah di bawah daripada 30%. Ya. Nah, apa gejala-gejala yang muncul daripada gagal ginjal ini? Ya, biasanya pasien mengalami kelelahan, ya. Kemudian juga ada gejala-gejala seperti mual, muntah, tidak selera makan. Kemudian berlanjut lagi pasien itu bisa mengalami udem ya atau bengkak pada tubuhnya, ya. Kemudian nanti pada lanjut lagi bisa menimbulkan pasien dengan sesak nafas, dikatakan dengan asidosis metabolik, dan bahkan bisa berlanjut lagi jatuh ke dalam kondisi koma, kejang, dan bahkan menyebabkan kematian. Ya, artinya memang dari awal-awal nggak ketahuan malah justru ya dok ya, stadium 1, 2, 3 nya nggak ketahuan gitu ya dok ya? Betul. Jadi pada stadium 1 sampai 3 karena pasien tidak menimbulkan gejala gagal ginjal, kita hanya bisa mengetahui kondisinya itu melalui pemeriksaan
laboratorium. Ya, bisa melalui pemeriksaan urinalisa atau pemeriksaan air kencing pasien atau dari pemeriksaan darah. Kita periksa urium dan kreatinin pasien. Di situ baru kita ketahui bahwa pasien ini sudah mengalami gagal ginjal ya tanpa gejala dan masuk ke dalam stadium 1 sampai 3. Nah, seperti saya bilang tadi, stadium 1 sampai 3 tidak ada. Tapi sepertinya kita harus mewaspadai kalau seandainya kita ada penyakit-penyakit atau faktor-faktor risiko yang mengarah kepada diabetes. Seperti sudah ada peningkatan tekanan darah tinggi, jadi sudah mengalami hipertensi, atau pasien-pasien yang dengan diabetes. Itu harus kita curigai bahwa sudah terjadi komplikasi kepada ginjalnya. Dan juga kita harus mencurigai pasien-pasien sudah mengalami gagal ginjal pada pasien dengan obesitas misalnya, ya, kegemukan berat badan berlebih, atau ada pasien-pasien dengan penyakit imun, ya, misalnya penyakit lupus, atau pasien yang sering mengkonsumsi daripada obat-obat non-steroid anti-inflamasi drug, itu obat-obat rematik yang sering digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, dan juga bisa pasien-pasien yang merokok. Semuanya itu adalah hal-hal atau faktor-faktor risiko yang bisa menimbulkan ke arah gagal ginjal. Dokter sempat mengatakan bahwa kalian stadium 1 dan 3, 4 itu juga berhubungan dengan hipertensi. Ini ada yang sering kita dengar di masyarakat ya dok ya. Kalau jangan minum obat rutin, misalnya kayak hipertensi. Nanti kalau kebanyakan minum obat, nanti ujung-ujungnya ke ginjal gitu dok. Nanti kalau misalnya kita minum obat ke ginjalnya nanti jadi sakit, bisa HD. Nah itu benar nggak sih dok sebenarnya? Ini yang kita harus luruskan di masyarakat kita ya. Artinya apa? Masyarakat kita itu masih terpengaruh dengan hal-hal yang dikatakan orang yang tidak di bidangnya. Ini perlu diluruskan. Mungkin kita sebagai tenaga medis, ya, atau dokter atau perawat itu perlu memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, obat-obat yang diberikan pada orang dengan penyakit ginjal itu adalah obat-obat yang sudah kita sesuaikan. Ya, mana obat yang bisa diberikan untuk penderita gagal ginjal dan mana pasien yang tidak boleh diberikan pada penderita gagal ginjal, dan itu diketahui oleh dokternya sendiri. Nah, justru obat-obat hipertensi adalah obat-obat untuk menyelamatkan daripada ginjalnya itu sendiri, bukan malah memperburuk daripada fungsi ginjal. Nah, ini anggapan ini yang perlu kita luruskan di masyarakat. Ya. Biasanya apa nih dok pengobatan yang mungkin dapat kita lakukan pada pasien gagal ginjal? Ya, jadi kalau seandainya pasien itu masih kita diagnosis dengan stadium 1 ya, sampai stadium 4, ya belum sampai kepada tahap cuci darah atau terapi pengganti ginjal, kita bisa mengobati pasien itu dengan mengobati daripada faktor risikonya. Ya, artinya kalau pasien dengan hipertensi, kita harus menurunkan tekanan darahnya sampai ke tingkat optimal. Optimalnya di bawah 140 sampai per 90 mm air aksa. Kemudian pasien dengan diabetes, ya kita harus kontrol gula darahnya sampai gula darahnya itu terkontrol normal, ya. Atau pasien dengan kebiasaan yang jelek, kurang aktivitas fisik, kita anjurkan mereka berolahraga. Atau pasien-pasien yang merokok, kita hentikan yang merokok, ya. Atau pasien-pasien dengan obesitas, kita atur dia untuk menurunkan tekanan darah. Nah, pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obat yang NSAID tadi, ya, yang penggunaannya tidak menurut petunjuk dokter, itu kita berikan edukasi ke pasien dan supaya obat-obatnya ini bisa dikonsumsi menurut petunjuk dokter. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita obati pada pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal pre-dialisis, artinya belum mengalami terapi pengganti ginjal. Nah, sedangkan pasien-pasien yang sudah masuk ke dalam stadium 5, artinya pasien-pasien sudah memerlukan terapi pengganti ginjal, ya. Nah, pada kondisi seperti ini, jalan satu-satunya pada pasien adalah memang harus melakukan terapi pengganti ginjal. Ada 3 terapi pengganti ginjal. Itu yang pertama adalah hemodialisis, ya, yaitu terapi pengganti ginjal di mana pencucian darah itu melalui mesin, ya. Kemudian yang kedua ada namanya CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, yaitu penggantian atau pembuangan daripada solut limbah darah itu lewat dari kateter yang dipasangkan ke dalam rongga perut atau rongga abdomen, ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan transplantasi ginjal, artinya cangkok ginjal, di mana pasien ini akan menerima donor dari orang yang sehat, menyumbangkan satu ginjalnya kepada penderita gagal ginjal yang sakit.
Sehingga dengan transplantasi ginjal ini pasien bisa hidup normal kembali tanpa melakukan cuci darah. Oke, nah dari yang 3 tadi ya dok ya, sebenarnya yang paling direkomendasikan atau mungkin kalau dari dokter sendiri paling bagusnya itu yang mana dok, di antara yang 3 itu dok? Atau yang paling sering lah di pasien dok? Ya, gini Vela, sebetulnya dari ketiga modalitas ya pilihan terapi daripada terapi pengganti ginjal ini, kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih unggul, tetapi ada keuntungan dan ada kerugian. Nah, kalau seandainya transplantasi ginjal, ya keuntungannya adalah apa? Di mana pasien sudah menerima ginjal yang baru dan pasien ini tidak perlu lagi melakukan cuci darah, karena si pasien sudah mendapatkan ginjal yang sehat. Itu satu. Kemudian dengan hemodialisis, apa keuntungannya? Keuntungan daripada hemodialisis adalah pasien ini datang ke rumah sakit dan dilakukan pencucian darah oleh tenaga profesional. Ya, artinya apa? Dan pasien bisa melakukan cuci darah tanpa harus melakukan sendiri, ya. Dan itu dilakukan selama 2 kali dalam seminggu. Kelemahannya apa? Ya, kalau hemodialisis pasien harus tergantung ke rumah sakit 2 kali seminggu. Dan ini kadang-kadang faktor daripada pengantar atau keluarga pasien yang mengantarkan itu sering tidak ada. Nah, ini jadi masalah nanti ke pasien. Kemudian kalau CAPD, keuntungannya adalah pada pasien-pasien ini dia bisa melakukan cuci darah di rumah, ya di rumahnya sendiri, karena mereka bisa dilatih secara mandiri, di mana pergantian cairan itu lewat rongga perut, dan itu pasien cukup membawa atau mengambil cairannya di rumah sakit, kemudian dilakukan penggantian di rumah itu sendiri. Nah, itu keuntungan daripada CAPD dan mereka tidak perlu lagi datang ke rumah sakit 2 kali seminggu. Ya. Oke, nah, tapi misalnya nih dok, pada pasien yang sudah stadium 5 gitu ya dok ya, dan menolak untuk hemodialisa misalnya nih dok, apa yang biasanya terjadi pada pasien ini dok? Ini mungkin terkait juga dengan tingkat pengetahuan, terkait juga dengan apa namanya ini masyarakat, omongan masyarakat terhadap cuci darah yang masih negatif. Sebetulnya begini, ya, pasien-pasien dengan gagal ginjal yang sudah harus menjalani terapi pengganti ginjal dan mereka menolak, ya, ini akan menimbulkan penumpukan yang lebih banyak lagi ya daripada racun-racun yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Efeknya apa? Kalau racun itu menumpuk terlalu banyak, kompensasi dari tubuh kita tidak mampu lagi. Kalau seandainya racun urea atau uremia pada pasien itu menumpuk pada otak atau terlalu tinggi yang menimbulkan kejang. Ya, kalau dia kan racun urea itu terlalu tinggi pada darah, itu menimbulkan tingkat keasaman yang tinggi, sehingga timbul namanya asidosis metabolik, pasien sesak. Dan kalau sudah sangat tinggi sekali ya pasien tidak sadar, ya. Itu namanya dengan koma atau koma uremikum, ya. Koma yang ditimbulkan karena peningkatan kadar urea. Dan pada kondisi ini tidak diatasi juga ya pasien jatuh ke dalam meninggal kalau tidak kita atasi. Jadi ya, pada pasien-pasien yang dengan gagal ginjal atau keluarganya, itu apa yang diomongkan, apa yang disampaikan oleh dokter itu adalah berdasarkan fakta atau data yang sudah kita teliti. Ya, harapan saya ya, kalau seandainya memang itu jalannya, ya kita nanti akan jalani. Ada 3 modalitas terapi ya seperti tadi, bisa transplantasi ginjal, ya bisa hemodialisis, atau bisa dengan CAPD. Pasien ketiga-tiganya kita tawarkan, mereka mau yang mana? Kalau mau transplantasi ya kita lakukan transplantasi, hemodialisis kita lakukan cuci darah, CAPD kita pasangkan kateter. Enggak boleh, itu haknya pasien. Pencegahannya dok, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin belum mengarah ke gagal ginjal untuk terhindar dari resiko gagal ginjal ini dok? Ya, sebetulnya untuk pencegahan daripada gagal ginjal, tetap yang pertama itu kita adalah memulai dengan gaya hidup sehat. Ya, gaya hidup sehat artinya di sini pola makan kita, ya pola hidup kita itu kita harus jaga, ya jangan melakukan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Contohnya seperti merokok, ya merokok itu akan merusak daripada pembuluh darah, termasuk daripada pembuluh darah ginjal, dan juga konsumsi makanan-makanan yang berlemak misalnya.
ya, khususnya makanan yang berlemak itu akan memperburuk juga daripada pembuluh darah kita, termasuk pembuluh darah ginjal. Dan juga sekarang ini kita lihat banyak pasien-pasien yang mengkonsumsi makanan-makanan siap saji, ya, artinya yang kandungan gula, yang kandungan lemak, ya, yang terlalu tinggi, di mana itu akan mempengaruhi daripada tubuh kita yang dalam kompensasi untuk menetralisir, ya, kondisi-kondisi tersebut, dan juga berperan daripada kerja ginjal itu sendiri. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit-penyakit seperti penyakit hipertensi, diabetes, ya, usahakan itu tetap berobat teratur. Dengan mengontrol hipertensi dan diabetesnya, kita akan bisa mencegah terjadinya perburukan atau gagal ginjal kita itu sendiri. Oke, artinya dengan kita rutin minum obat hipertensi bagi penderita hipertensi justru malah menyelamatkan ginjalnya, ya, dok, ya. Nah, bagi pasien yang ternyata sudah gagal ginjal kronik, dok, atau yang mungkin sudah stadium 5, ada nggak, dok, gaya hidup atau hal yang harus diperhatikannya agar mungkin hidupnya lebih baik atau ginjalnya lebih terjaga? Pada pasien-pasien sudah mengalami hemodialisis, ya, iya, dok. Jadi pada pasien-pasien yang sudah mengalami hemodialisis, ya, atau cuci darah, ya, memang yang harus dilakukan itu adalah rutin melakukan cuci darah, ya, baik itu 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Artinya apa? Secara penelitian, ya, dengan 2 kali seminggu itu sudah bisa membuang daripada sisa-sisa racun yang kita konsumsi, baik itu makanan atau minuman, ya, kita akan membuang. Kemudian hindari juga, ya, pasien-pasien yang sudah mengalami cuci darah atau gagal ginjal, itu mereka biasanya mengalami anuri atau oliguri, artinya produksi daripada air kencing atau air seninya itu sudah mengalami penurunan. Bahkan pada pasien-pasien yang sudah lama menjalani hemodialisis, itu kencingnya tidak ada lagi. Nah, artinya di sini kita harus menjaga, membatasi kebutuhan cairan daripada pasien itu sendiri. Kita harapkan mereka tidak minum terlalu banyak. Bagaimana kita menghitung minumnya? Ya, kita hitung saja. Biasanya cairan yang keluar dari tubuh kita itu melalui keringat itu sekitar 500 cc. Nah, dengan 500 cc berarti pasien bisa mengkonsumsi, kalau dia tidak ada lagi cairan atau air kencingnya, dia juga bisa mengkonsumsi cairan itu sebanyak 500 cc. Kalau dia minum lebih banyak, ya artinya nantinya akan terjadi kelebihan cairan, overload. Pasien akan mengalami sesak nafas, dan itu akan butuh lagi kita melakukan hemodialisa secara emergensi. Artinya nggak berlaku lagi, ya, dok, ya, minum 8 gelas sehari itu nggak berlaku. Tidak berlaku lagi, karena fungsi ginjal itu adalah menjaga keseimbangan cairan. Sekarang pasien tidak ada lagi kencing, cairannya kemana? Otomatis kalau dia kelebihan, cairan itu nanti akan menumpuk di rongga ketiga, baik itu di paru, kalau paru-paru dia sesak, atau dia menumpuk di rongga perut atau abdomen, ya perutnya jadi membuncit. Jadi pembatasan cairan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal itu mutlak. Dan justru pada pasien-pasien yang sudah stadium 3 atau stadium 4, kita wajib membatasi cairan pada pasien itu. Ada risiko komplikasi itu tadi. Baik, tambah terasa sudah banyak sekali informasi dan edukasi yang disampaikan oleh Dr. Isnanda. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, ada closing statement nggak, dok? Mungkin untuk penderita gagal ginjal atau mungkin yang punya keluarga atau yang masih tidak mau nih untuk HD gitu, misalnya, dok, ya? Ya, kalau pesan saya yang mungkin untuk penderita gagal ginjal, ya, pertama kita sudah sampai ke tahap namanya di mana fungsi ginjal kita tidak tidak berfungsi lagi ginjal kita, dan mesinnya kalau pada kondisi hemodialisis itulah jalan yang diberikan untuk menormalkan kondisi kita, dan itu harus kita jalani rutin, ya. Jangan sampai pada kondisi kita yang sudah cuci darah, sudah merasa enak, tidak melakukan cuci darah lagi, itu suatu anggapan yang salah. Nah, bagi pasien-pasien yang sudah harus menjalani cuci darah, kemudian tidak mau melakukan cuci darah, itu sesuatu yang sangat kita sesali, karena kalau tidak dilakukan cuci darah itu akan berakibat fatal kepada pasien itu sendiri. Ya, begitu. Oke, terima kasih, dok, atas waktunya di podcast Bisik pada hari ini, dok. Terima kasih.
kasih. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kami undur diri.